perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oh ya, sebelumnya biar kita lebih greget dan lebih akrab, yuk teman-teman boleh banget untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya ya. Sekali lagi teman-teman diperbolehkan untuk mengaktifkan kameranya. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanudiana Larukmi, biasa dipanggil Nala. Pada sore hari ini saya bertugas untuk menjadi moderator dalam acara webinar High Life Indonesia. Nah, sebelumnya acara webinar kali ini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu ada sesi pembukaan, sesi penjelasan materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk tetap semangat mengikuti acara dari awal sampai akhir nanti ya. Nah, webinar ini diadakan oleh High Life Indonesia dan berkolaborasi dengan Social Connect nih teman-teman. Nah, High Life Indonesia dan Social Connect ini merupakan platform digital yang berfokus pada penyebaran informasi terkait dengan kesehatan mental. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi dan pengetahuan terkait dengan kesehatan mental, boleh banget yuk follow Instagram dari @highleft_id dan @socialconnect.id. Jangan lupa follow ya. Acara ini juga tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari media partner yang telah bekerja sama untuk menyukseskan acara pada sore hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Event Malang, Event Surabaya, Layak Bahagia, Wirasa, Info Seminar Nasional, Sejuta Cita, Info Webinar, Mengelola Emosi Jawa Barat, Mading Event ID, dan Hafla Share Group. Nah, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua dari High Life Indonesia. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Kak Putri selaku Ketua dari High Life Indonesia untuk memberikan sambutan dan pembuka acara pada sore hari ini. Kepada Kak Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Selamat sore Kak. Oke, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan ya, sehingga kita tuh bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih nih kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini dan ingin menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah membantu acara ini berlangsung. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada media partner serta community partner yang telah membantu dan menyukseskan acara webinar High Talk ini. Dan juga saya tidak lupa nih dengan teman-teman peserta yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya hari ini untuk hadir di acara webinar ini dengan tema Stress During the Pandemic, Make a Positive Pageful Soul bersama Kak Anissa. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau ngenalin sedikit sih. Tadi kan udah disinggung ya sama Kak Nala mengenai High Life. Nah, mungkin aku mau singgung lagi nih, High Life itu sebenarnya itu apa sih? Ya kan? Nah, High Life itu berasal, kalau kita lihat ya, High Life itu berasal dari dua kata, yaitu high adalah sapaan dan life adalah kehidupan. Jadi, High Life di sini berdiri sebagai sumber informasi yang mengangkat stigma negatif terkait kesehatan mental di mata masyarakat. Jadi, makna dari High Life sendiri itu juga kami ciptakan dengan harapan dapat memberikan semangat kepada masyarakat di luar sana atau teman-teman semuanya. Nah, untuk itu dengan adanya webinar hari ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan hal positif pada sore hari ini. Dan semoga di webinar ini juga teman-teman dapat
ilmunya dapat berguna untuk kehidupan teman-teman, dan saya harapkan juga agar teman-teman bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesai. Selamat dan tetap semangat untuk mengikuti acara ini ya. Baiklah, langsung aja aku buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nala. Oh ya, bahagia selalu. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih juga Kak Putri atas sambutannya dan telah membuka acara pada sore hari ini. Nah, pastinya teman-teman semuanya udah pada nggak sabar nih buat dengerin webinar kali ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama pemateri yang tentunya udah berpengalaman dan udah memiliki pengetahuan terkait tentang tema hari ini. Nah, sebelum kita menyapa dan berkenalan langsung sama pematerinya, izinkan saya untuk membacakan profil atau CV dari pematerinya terlebih dahulu ya. Nah, pemateri kali ini adalah Kak Anissa Nurrahmawati yang biasa dipanggil Kak Nisa. Saat ini Kak Nisa itu sedang melanjutkan program pasca sarjana untuk magister profesi psikolog di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, Kak Nisa ini juga aktif dalam berbagai komunitas serta organisasi di teman-teman. Salah satunya adalah pada komunitas Social Connect, berperan pada bagian medical expert dan merupakan advisor dari komunitas High Life Indonesia. Nah, selain itu, Kak Nisa juga aktif nih dalam berbagai kegiatan volunteer. Di antaranya ada Dompet Duafa, Lindungi Hutan, Daurah Inspirasi, dan lain sebagainya. Nah, Kak Nisa ini juga memiliki banyak pengalaman terkait dengan pembicara atau speaker pada beberapa institusi seperti Pencari Hidayah, Klik Solo, Mahkota Muslimah, dan lain-lain. Keren banget kan pemateri kita hari ini. Nah, karena kita udah nggak sabar nih pengen ketemu sama Kak Nisa, yuk mari kita sapa langsung Kak Nisanya. Halo Kak Nisa. Halo Nala, udah terdengar ya suaranya ya? Sudah Kak, sudah. Oke, Bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih di sini juga pas cerah juga. Di sana gimana Nala? Ini mendung-mendung mau hujan nih Kak. Oh ya, beda berarti ya. Iya, Kebetulan banget nih di sini tadi habis kerasa gempanya gitu ya. Jadi iya, tak kira sama tadi Kak. aku sempat pusing ternyata enggak. Iya ya. Iya sama di daerahku juga gitu. Tak kira aku juga kok pusing ternyata gempa. Wah, semoga Iya. teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya tetap stay safe karena kita nggak tahu gempa itu kapan datangnya atau bencana itu kapan datangnya. Oleh karena itu teman-teman untuk tetap stay safe ya. Nah, gimana Kak? Udah siap dong tentunya sama webinar kali ini? Insya Allah siap. Wah. Oke Kak, sebelum kita memulai acara inti, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu ya. Tata tertib dalam acara webinar kali ini, yang pertama, para peserta dimohon untuk mematikan audio ketika acara berlangsung. Para peserta diperbolehkan untuk menyalakan kamera jika tidak ada kendala terkait dengan sinyal. Yang ketiga, para peserta dimohon untuk tetap kondusif dan berperilaku sopan. Dan yang terakhir, pada saat sesi tanya jawab berlangsung, pertanyaan boleh diajukan melalui via chat Zoom atau diperbolehkan untuk menyalakan kameranya. Oleh karena itu, dimohon untuk dipahami dan diperhatikan ya. Nah, akhirnya nih acara yang kita tunggu-tunggu akan segera dimulai. Oleh karena itu, teman-teman dimohon untuk menyiapkan koneksi internetnya dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan ataupun
Halo? Halo, cek, cek. Iya. Iya, Iya, Nala. masuk kok Nala. Maaf banget ya, tadi agak sinyal error. Jadi saya ulangi lagi, saya persilahkan kepada Kak Nisa selaku pemateri untuk memberikan penjelasan terkait dengan tema webinar kali ini. Silahkan Kak Nisa. Oke. Ini teman-teman ada yang bisa share screen dari High Life? Oke, sudah masuk. Oke, terima kasih Kak Adel ya, yang udah berkenan untuk membantu share screen. Makasih juga buat Nala ya, yang udah memberikan kesempatan aku nih buat sharing di sini. Kemudian juga buat teman-teman yang terkhusus nih, senang banget karena di sore hari ini dan di weekend ya, teman-teman masih mau menyempatkan buat belajar bersama. Padahal teman-teman bisa ya, mungkin keluar rumah, jalan-jalan kemana, atau nonton film dan sebagainya ya, di rumah gitu. Tapi teman-teman mau meluangkan waktunya di sini, keren banget. Nah, teman-teman di sini ini ya, ada yang sore hari pas, ada yang menjelang senja ya, menjelang maghrib gitu juga ada ya. Nanti teman-teman semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, siap. Oke, teman-teman di sini kita akan belajar apa udah pada tahu kan ya? Gitu kan udah ada tuh di PPT-nya ya. Jangan sampai teman-teman daftar ke sini ya mungkin ya ini ya mahasiswa ya cari sertifikat ya. Tapi nggak cuma sampai di situ aja gitu ya teman-teman. Tapi juga teman-teman tahu nih ini akan membahas tentang apa sih gitu. Paling nggak tema besarnya ya kita tentang stres gitu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya punya sertifikatnya tapi nggak tahu nih kira-kira poin-poin penting atau temanya sendiri itu apa gitu ya teman-teman. Oke, sore hari ini kita akan membahas tentang stres. Oh ya, tadi udah sempat dikenalin sama Nala ya gitu. Aku Anissa dari Medical Expert Social Connect. Oke, next. Adel. Oke, kita cek dulu ya. Teman-teman, selama pandemi ini, teman-teman udah seberapa sih terkuras energinya? Yuk lewat chat ya, di chat Google Meet nih. Skala 1 itu sedikit sekali terkurasnya, dan 10 itu sangat terkuras. Yuk teman-teman. Aku tunggu nih teman-teman kira-kira selama 1 tahun ya. Kita udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun 1 bulan nih. Gitu. Selama pandemi ini. Kira-kira teman-teman udah ada angka berapa nih? Ada yang di angka, 7. Lumayan ya berarti ya. Nala di angka 7. Ada yang 8. Wah, masih cukup tinggi ya teman-teman. 6, ada yang 6 nih. 8 juga. Wah, cukup banyak ya yang 8 ya. 6, 8. Ini teman-teman. Wah, ada yang 8 juga. 7, 6. Wah, yang paling rendah saat ini 6 ya. Yang paling tinggi 8 gitu. Kira-kira teman-teman masih ada di angka 8 selama 1 tahun ini. Teman-teman merasa udah ngapain aja sih untuk healing diri gitu ya. Mari kita pikirkan bareng-bareng, mari kita pikirkan sejenak bersama-sama. Selama 1 tahun ini, aku masih di angka 8, aku masih di angka 9. Kira-kira aku udah berusaha apa aja ya, gitu. Untuk aku bisa survive, untuk aku bisa healing ke diriku sendiri. Gitu ya teman-teman. Karena yang mengenali diri teman-teman ya diri teman-teman sendiri. Gak ada yang lainnya.
Gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah merespon di chat Google Meet ya. Oke, next. Wah, 8 juga. Masya Allah. Nah, tadi kan selama 1 tahun 1 bulan nih. Sekarang mau tanya. Sekarang aku mau tanya nih. Mood teman-teman hari ini. Apa? Yuk. Sama ya lewat chat Google Meet ya. Ada di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5 nih. 3. Oke, Tirsa. 4. Tuh ada yang 4 nih. 4. Oke, 4. 3. Ya, 4. 3. Ada yang 5 nggak ya ini? Ada yang 2 nih. Ada yang 3, ya 4. Ada yang 5 nggak? Belum ada ya. Oke. Ada yang mau sharing? Yang angka ada di nomor 2 atau di angka 4? Lewat audio ada yang mau sharing? Kira-kira kalau di angka 2 kenapa sih hari ini perasaannya apa? Terus kalau di angka 4 kenapa sih bisa ada di angka 4? Kali aja ya teman-teman, kalau di angka 2 kita sama-sama bisa memetik hikmahnya. Kalau di angka 4 kita sama-sama bisa tertular nih kebahagiaannya, gitu ya. Ada yang mau sharing? Oh, ada yang 5 nih. Oke, Inaya mungkin bisa sharing kenapa bisa dari angka 5 nih? Biar tertular nih teman-temannya yang lain dirasa bahagianya ya, rasa senengnya gitu. Atau mungkin mau sharing? Oke. Oke, Ayu mau sharing? Oh enggak ya, kepencet mungkin. Oke. Yang mau sharing boleh ya lewat chat Google Meet. Oh, Inaya mic-nya error. Lewat chat juga nggak apa-apa Inaya. Nanti aku bacain. Kira-kira ada di angka 5, ada berita apa sih yang buat Inaya itu seneng? Gitu ya. Boleh ya, ditunggu nih. Oke. Oke. Oke, sambil menunggu Inaya mengetik ya. Di next dulu ada. Oke. Aku yakin banget nih teman-teman di sini udah sering banget mendengarkan istilah ini. Seringnya sering banget pasti gitu. Tapi ada 2 hal yang mau aku ingetin lagi nih ke teman-teman. Yaitu di bagian yang bawah ya, yang bagian social distancing dan physical distancing. Kayak gitu. Nah, physical distancing, social distancing itu adalah jarak sosial, sedangkan kalau physical distancing itu adalah jarak fisiknya. Untuk jarak sosial itu adalah tidak berkerumun, kemudian tidak bergerombol, tidak bertemu dengan orang banyak. Masih boleh bertemu dengan orang, tetapi dengan sangat terbatas. Sedangkan kalau jarak fisiknya itu adalah boleh bertemu orang, tetapi dengan jarak 1 sampai 2 meter. Gitu ya. Jadi akan lebih baik teman-teman memadu-madankan ini, yaitu antara jarak sosial dan jarak fisik secara bersamaan. Itu akan lebih baik lagi. Terlebih nih teman-teman, terlebih ya, buat teman-teman yang di rumah nih ada lansia, kakek atau nenek, atau mungkin orang tua juga, kemudian balita, bawah 5 tahun, batita, bayi gitu ya. Hati-hati karena itu ada di umur-umur yang rentan untuk terkena penyakit gitu ya teman-teman, apalagi penyakit menular gitu. Jadi teman-teman, aku yakin nih semuanya di sini teman-teman bisa membawa diri, pinter membawa diri gitu ya, apalagi untuk melindungi keluarga atau melindungi orang-orang terdekat ya. Jadi jangan lupa 3M gitu. Oke, next Adel. Nah, kita akan membahas apa aja sih gitu. Ya ada cukup banyak, tapi ini masih gambaran umum banget ya teman-teman gitu. Kita belum yang spesifik sekali gitu. Kalau mau spesifik sekali, mungkin teman-teman kebetulan ya kita di masa pandemi ini banyak sekali platform, kemudian orang gitu ya, yang menggunakan sosial medianya untuk mengedukasi. Gitu. Itu keren banget gitu ya. Jadi teman-teman ya nggak harus ada di depan layar, tapi teman-teman bisa di belakang layar. Teman-teman bisa mendesain, teman-teman bisa sharing ke orang-orang terdekat terlebih dahulu, baik secara online atau memang orang terdekat secara langsung. Itu akan lebih mengena. Apalagi di masa pandemi ini ya, hubungannya dengan stres, itu pasti sangat-sangat relate banget gitu, sangat-sangat berhubungan. Nah teman-teman, harapannya walaupun ini pandemi, teman-teman tetap produktif gitu ya, dengan cara teman-teman apapun gitu, dengan topik
dan tema apapun gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas belum ada. Oke. Jadi yang pertama sudah pasti ya kita akan membahas pengertiannya apa, kemudian gejala-gejala dari stres itu apa aja, kemudian sifat-sifat dari stres ini. Setelah itu faktor penyebabnya gitu ya, stresornya, kemudian dampaknya, terutama dampak negatif dari stres ini, kemudian cara mengatasinya dengan apa aja. Nah, karena kita membahas tentang stres, otomatis ya aku sedikit menyinggung tentang sehat jiwanya. Gimana sih kalau kita memang sedang sehat mental, sehat jiwanya gitu. Jadi antara stres, pasti ya pengennya kita akan berakhir di bahagia gitu, yang sehat jiwa. Oke, next Adel. Oke, next. Oke, teman-teman. Kita akan membahas tentang pengertiannya nih. Jadi stres itu adalah reaksi, ya, reaksi yang ada di dalam tubuh kita yang otomatis muncul di saat kita itu merasa menghadapi ancaman, ada tekanan atau ada suatu perubahan tertentu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, kenapa sih gitu stres ini bisa muncul? Stres ini muncul karena ketidakmampuan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman, oleh saya gitu ya, oleh orang-orang terdekat teman-teman gitu. Sehingga dapat mempengaruhi dari fungsi kognitif dan emosional, yaitu secara mental, kemudian fisiknya juga, mempengaruhi fungsi fisiknya, dan fungsi perilakunya pada orang tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini nanti akan hubungannya dengan dampaknya, kemudian akan ada hubungannya juga dengan faktor penyebabnya, kayak gitu. Oke, next. Ya, kita masuk ke gejala-gejala ya teman-teman. Untuk teman-teman di sini nih, gitu. Kira-kira dari 4 ini ya, nggak apa-apa. Next, ada. Oke, dari 4 ini kira-kira selama pandemi ini teman-teman merasa yang mana nih, gitu ya? Jadi dari fisik, emosional, kognitif, perilaku atau sikap. Ini ada banyak kan gitu. Teman-teman selama 1 tahun ini, 1 tahun 1 bulan ini udah merasakan apa aja? Yuk, mungkin ada yang pernah merasa sulit tidurnya gitu, boleh ya lewat chat Google Meet gitu. Atau mungkin ada yang merasa di luar ini gitu, itu juga bisa ya teman-teman. Oh Kak, aku merasa tapi nggak ada di definisi di sini gitu, boleh banget gitu, sharing ya. Teman-teman boleh banget udah merasakan apa aja selama 1 tahun 1 bulan ini di chat Google Meet. Yuk teman-teman, sambil menunggu ya teman-teman untuk respon. Jadi untuk dari gejala fisik ini, oke ada yang merasa ya Nala ya pernah sulit tidur juga ya. Jadi secara fisik nih, gejala stres itu biasanya adalah sulit tidur, sakit kepala gitu ya teman-teman. Kemudian merasa kulit gatal-gatal juga bisa. Kemudian punggung terasa sakit gitu ya. Terus nyeri bahu, nyeri leher juga. Setelah itu keringat berlebihan. Kemudian merasa kehilangan energi dan kurang tidur. Oke. Nah, dari gejala fisik ini nih, teman-teman yang udah respon. Oke, ada yang sulit tidur ya, gitu. Kemudian ada juga yang sulit tidur insomnia tadi ya. Oke. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang emosional nih, dia mudah marah, mudah tersinggung, sensitif. Kemudian akhirnya menjadi gelisah, cemas, suasana hati yang berubah-ubah, sedih, kemudian mudah menangis, gugup, dan merasa lesu gitu. Kayak nggak ada semangat gitu maksudnya teman-teman. Oke, kalau untuk teman-teman di sini ada yang pernah ini ya mudah marah ini, oke. Kemudian sensitif ini juga ya, cemas berlebihan, suasana hati mudah berubah ya ini ya. Mungkin teman-teman di sini merasa suasana hatinya mudah berubah ini ketika pandemi gitu. Mungkin sebelum pandemi enggak, tapi ketika pandemi malah seperti ini. Gitu ya, itu juga bisa ya teman-teman. Oke, ini ada juga yang sedih nih ya, cemas berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke kognitif.
atau pikiran ya. Jadi merasa jadi mudah lupa, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus, kemudian juga merasa terlalu banyak memikirkan gitu ya. Yang akhirnya berujung ke overthinking gitu. Bagi satu hal aja gitu, atau justru teman-teman karena terlalu banyak yang dipikirkan ya, ada dua ya kayak gitu. Oke, kalau untuk segi kognitif nih, ada dari ya ini ya, ada yang sudah lewat chat Google Meet gitu, ada yang kognitif yang lebih sering. Oke. Oke, ini ya. Itu ya. Jadi teman-teman sulit fokus juga ada nih gitu. Jadi rata-rata memang ke emosional ya. Kemudian perilaku atau sikap. Perilakunya karena stres ini akhirnya berdampak ke apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi ini ada acuh atau mendiamkan orang lain, kemudian mencari kesalahan orang lain, menyerang dengan kata-kata ya. Berarti verbal bullying ya gitu. Baik itu juga bisa menjadi verbal bullying, baik itu secara cyber ataupun memang nyata gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Takutnya stres yang dialami oleh teman-teman malah merugikan orang lain. Jangan sampai ya teman-teman ya gitu. Stres itu aja ketika yang negatif ya, ketika merugikan diri sendiri pun juga sebenarnya kasihan ke diri kita. Tetapi akan lebih mengerikan lagi ya ketika sampai merugikan orang lain gitu. Kemudian menutup diri ya, yang secara berlebihan gitu. Kemudian mudah menyalahkan orang lain ini ya, sama seperti senang mencari kesalahan orang lain gitu. Jadi menghindar pun juga bisa kayak gitu ya teman-teman. Tapi menghindarnya ini dengan rentang waktu yang cukup lama, kemudian apa ya, ya ngerasa untuk kontak sosial sudah cukup berkurang gitu ngerasanya. Itu hati-hati ya teman-teman. Oke, next. Ada? Oke, sifat nih. Buat teman-teman di sini mungkin ada dari psikologi ya, kayak gitu. Ada yang pernah tahu nih sifat stres ada dua, apa aja nih? Ya mungkin ada yang tahu lewat kolom chat Google Meet. Pengen tahu nih yang anak-anak psikologi atau mungkin yang di luar psikologi tapi udah tahu nih, udah pernah denger gitu ya sifatnya apa aja. Ya ada yang udah pernah tahu nih? Udah pernah tahu belum? Oke, masih belum ada ya. Oke, kita akan belajar sedikit ya tentang dua sifat dari stres ini. Oke, next. Oke, sifat stres ada dua teman-teman. Eustress dan distress. Untuk yang eustress itu adalah stres yang berdampak positif, ya, secara positif. Kemudian distress ini adalah yang berdampak negatif. Untuk yang positif ini, teman-teman bisa merasakan dalam diri teman-teman. Kalau memang itu adalah stres positif. Stres positif itu adalah teman-teman jadi energik gitu ya. Memiliki banyak energi gitu. Memiliki banyak semangat. Walaupun memang itu menjadi beban, tapi teman-teman semangat untuk segera gitu ya. Kemudian nih, secara strategi ya atau istilah psikologisnya adalah coping gitu. Teman-teman tahu nih gimana menghandle stres teman-teman. Gimana caranya memanajemen stres teman-teman. Teman-teman tahu, oh ketika aku sedang seperti ini, yang biasanya aku lakukan adalah seperti ini. Teman-teman akan paham sendiri dengan rute teman-teman gitu ya istilahnya. Kalau ke sana, ya aku harus seperti apa, kalau lagi ke sini aku harus seperti apa. Kemudian secara distress ya, secara dampak yang negatif gitu. Nah, ini ya teman-teman, itu untuk yang di eustress tadi ya, bisa saja itu dalam durasi waktu yang singkat gitu, dekat. Sedangkan kalau distress, ini bisa di durasi yang dekat ataupun yang panjang. Jadi short ataupun long. Jadi ya teman-teman, jadi memang setiap diri kita sendiri itu nggak pernah ada yang tahu ya kayak gitu bahwa kita sudah sejauh mana nih stresnya. Nah kalau untuk distres ini teman-teman masih cukup kesulitan ya untuk meraba-raba. Kira-kira ketika kita berada di posisi stres, kan kita untuk stres itu momen juga ya, ada momennya ya biasanya.
ketika lagi ini kita stres gitu. Untuk di stres ini kita kesulitan nih. Gimana sih kita cara mengontrol stresnya ketika memang kita misalnya sedang presentasi kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman ya yang masuk stresnya adalah stres eustress yang positif, itu udah paham cara menghandle-nya gimana. Walaupun memang stres, tapi sebenarnya sudah paham di akhir harus seperti apa ke diri sendiri. Gitu teman-teman. Jadi merasa kesulitan untuk menghandle-nya, untuk memanajemen dari stres ini. Gitu teman-teman. Oke, next. Nah, faktor penyebabnya. Faktor penyebab nih. Teman-teman mungkin udah sering dengar gitu ya. Kira-kira kalau aku sedang stres, itu menyebabkan apa sih? Akibatnya seperti apa gitu. Oke, next. Oke. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, faktor penyebab atau stresor itu adalah pengalaman ataupun sebuah situasi kondisi gitu ya, yang penuh dengan tekanan dan dapat menimbulkan stres, baik itu eustress atau distress gitu teman-teman. Jadi itu bisa pengalaman ataupun bisa juga, bentar ya teman-teman. Oke. Jadi itu bisa juga teman-teman merasa baik di eustress atau distress. Nah, kemudian untuk stresor atau faktor penyebab ini dibagi dua ya teman-teman, dari eksternal atau di luar diri, kemudian internal atau di dalam diri kita. Nah, itu biasanya memang kita rasakan ya itu. Nah, kita sekarang sambil memikirkan, kira-kira kalau aku stres nih, aku biasanya memang itu munculnya dari diri sendiri atau dari lingkunganku ya, atau dari luar ya, kayak gitu. Kita bisa meraba-raba ya teman-teman. Untuk yang eksternal nih, teman-teman pasti tahu ya, di luar diri kita. Jadi ada keluarga, sahabat, pertemanan, kemudian juga pasangan juga bisa, saudara, setelah itu organisasi teman-teman juga bisa, kemudian pekerjaan dan ekonomi. Nah, kalau untuk masa pandemi ini ya teman-teman, memang cukup seringnya itu lebih ke ekonomi ya, di awal-awal sih, gitu, di awal-awal pandemi. Tapi untuk 1 tahun, 1 bulan ini sudah cukup banyak, nggak cuma beberapa orang, banyak orang sudah bisa survive untuk bisa meningkatkan taraf perekonomiannya, gitu. Nah, bisa juga nih, mungkin ya teman-teman di sini ya, ada yang ngerasa bahwa dulu aku anak rantau, dulu aku ngekos gitu. Terus karena pandemi ini otomatis aku pulang. Justru malah aku di rumah merasa stres gitu. Itu juga bisa. Malah di keluarga atau saudara ini itu juga bisa. Atau nih buat teman-teman yang kuliah ya, yang baru saja kuliah gitu. Merasa stres dengan temennya gitu. Karena posisinya nih kita kuliah buat angkatan 2020 ya teman-teman. Mungkin 2021 juga ini nanti. Belum pernah ketemu teman-temannya sama sekali. Tapi kalau di online tuh ketika ada teman yang udah selesai tugasnya dalam waktu yang cepat tuh kita ngerasa insecure gitu. Akhirnya kita menjadi tekanan buat kita, akhirnya kita menjadi stres. Stres yang distress gitu. Nah itu teman-teman biasanya. Organisasi pun juga bisa. Apalagi yang perlu adaptasi. Seperti yang awalnya offline, kemudian jadi online semua. Itu juga bisa. Karena memang setiap individu ya, itu punya kelebihannya masing-masing. Dia memiliki kelebihan secara daring gitu ya, secara online ataupun secara luring, secara nyata gitu. Kemudian di internal nih. Nah, di internal biasanya stres ini faktor penyebabnya adalah dari karakter kepribadian teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang merasa seperti perfeksionis gitu. Nah, itu kadang bisa kita sadari, kadang bisa enggak. Biasanya kalau yang enggak sadar itu ada teman nih atau ada orang terdekat yang memang memberitahu kalau teman-teman ada di itu gitu ya, ada di perfeksionis gitu misal.
Makanya kita butuh ya sering-sering untuk sharing ke orang lain yang memang orang yang kita percaya ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah dalam bercerita. Harus hati-hati. Kemudian cara biologis. Bisa juga dari keturunan ya gitu. eh Teman-teman udah tahu semua ya gitu di sini insya Allah bahwa ada faktor genetik yang memang itu menjadi cikal gitu ya atau menjadi perilaku kita saat ini baik dari ayah atau ibu kita itu juga bisa teman-teman gitu. Jadi terlebih mungkin ya ada teman-teman yang orang tuanya gitu ya ada yang kerja di jauh gitu ya tempatnya jauh gitu tapi teman-teman punya perilaku A punya perilaku B gitu yang memunculkan stres. Nah, teman-teman kadang bingung gitu ya. Aku pun pernah merasakan teman-teman. Kadang bingung, kok aku bisa ya memiliki perilaku yang seperti ini? Oh, kok bisa ya aku punya sikap yang seperti ini? Ya gitu. Ketika aku stres gitu. Nah, teman-teman perlu sharing juga dengan keluarga, dengan orang tua untuk mengerti itu gitu. Ada juga nih teman-teman, faktor internal adalah duka atau kehilangan. Nah, untuk di sini ya gitu. Ini memang ya di fase respon gitu ya respon kita gitu ketika ada di fase duka atau kehilangan memang biasanya jelas ke distres ya teman-teman secara negatif itu memang sudah wajar itu adalah fase fase awal gitu. Nah nanti kalau kita membahas tentang grief tentang berduka kehilangan itu akan lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Oke next ada. Oke, dampaknya apa sih kira-kira ketika kita sedang stres, ketika kita memiliki stres gitu ya. Oke, next. Ada tiga yang teman-teman sesuai dengan yang aku share tadi ketika di definisi stres. Jadi untuk psikologis atau mental ini masuk seperti kognitif dan emosionalnya, kemudian fisik secara sendiri, fisiknya kita, kemudian perilakunya kita. Nah, kalau untuk fisik, dampaknya kita akan menjadi apa sih gitu? Menjadi darah tinggi. Gitu. Uh, Teman-teman harus hati-hati dengan hipertensi gitu ya teman-teman. Jadi itu nggak cuman dirasakan sekarang ya, kok sekarang ya itu nggak cuman dirasakan oleh orang-orang tua aja gitu, tapi kita pun juga bisa. Kemudian sakit kepala. Sakit kepala ini biasanya memang kita rasakan ya gitu. Bahkan ketika ada sesuatu hal yang kita overthinking sebentar aja gitu. Ya memang itu cukup menekan kita gitu. Itu kita ngerasa cenut-cenut kepalanya itu. Kemudian gangguan pernafasan. Kita menjadi kesulitan untuk bernafas. Kayak ada yang menekan gitu. Kemudian berkeringat ya, berkeringat yang berlebihan. Itu nggak baik juga ya teman-teman. Dicek dulu apakah teman-teman memang sedang stres. Kemudian gangguan kulit juga bisa. Setelah itu diare. Nah ini biasanya dampak kalau aku pribadi ya teman-teman pernah punya pengalaman. Ini ketika aku memang sedang apa ya dihadapkan di suatu khalayak luas gitu. Terus aku merasa, aduh, aku bisa nggak ya? Aku kayak gini nggak ya gitu. Itu ngerasa bener-bener akhirnya apa? Akhirnya ngerasa perutnya mules gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya diare itu juga bisa. Tapi hanya pada saat itu. Kemudian adanya gangguan siklus menstruasi. Ya, ini teman-teman buat teman-teman perempuan ya, pasti pernah merasakan gitu. Buat apalagi yang teman-teman yang udah 20-an ya, itu kan udah cukup lama masa haidnya tuh. Jadi merasakan. Tapi buat teman-teman yang di awal-awal nih, mungkin belum merasakan sampai terganggunya siklus menstruasi ini. Kemudian asam lambung. Nah ini buat teman-teman yang memang punya turunan mah gitu ya, atau memang karena faktor makannya yang ini ya, siklus makannya yang kurang baik itu juga bisa. Akhirnya ketika ada stres menjadi asam lambung. Kemudian psikologis ya, jelas itu depresi, itu dampaknya bisa. Dan overthinking, yaitu banyak
eh, berpikir yang berlebihan, baik itu hanya di satu hal ataupun di banyak hal. Kemudian penurunan kepuasan kerja atau penurunan performance ya, kinerja teman-teman gitu. Itu akan merasa menurun gitu, nggak kayak seperti biasanya. Kemudian mudah tersinggung. Setelah itu insomnia ya. Kemudian frustasi, kemudian cemas. Nah, kecemasan, depresi, frustasi, ini kan erat hubungannya ya, stres gitu. Kemudian perilaku. Ini sempat ya kita bahas tadi seperti kayak menghindar gitu. Akhirnya apa? Bolos ya, karena menghindar tadi bolos. Kemudian produktivitas menjadi menurun, terlambat. Setelah itu adanya kesulitan berhubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan sosial. Setelah itu sulitnya membuat keputusan atau kita bingung nih untuk mengambil eh, problem solving apa yang tepat gitu. Oke, next. Nah, cara mengatasinya. Oke, ini untuk cara mengatasi ini aku ambil ya teman-teman, aku ambil dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Cukup atraktif ya dan interaktif edukasi-edukasinya gitu. Lupa di Instagram apa ya kemarin ya gitu. Bukan Instagramnya Kemenkes yang ini ya, yang secara eh, general ya, yang umum, tapi ada P2 TPM apa ya gitu. Itu sering banget share tentang edukasi gitu, baik stres, depresi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi Kemenkes itu kan kalau untuk di psikologi ya, itu yang bisa masuk ke Kemenkes kan psikolog klinis gitu teman-teman. Karena berhubungan juga dengan gangguan psikologis, gangguan mental juga gitu. Makanya di Kemenkes ini di-share juga tentang eh, psikologis ya, edukasi psikologi dan edukasi-edukasi yang secara memang penyakit gitu, yang memang dokter gitu ya dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, next. Oke, nih tips mengatasi stres dengan sehat. Nah, teman-teman di sini ada ya, kalau stres gitu, ada nggak ya yang di sini stres gitu, terus akhirnya tidur gitu. Itu merupakan salah satunya merupakan aku teman-teman. Ketika aku ngerasa, "Duh, aku lagi banyak yang aku pikirin nih gitu, merasa stres gitu. Akhirnya aku lebih baik tidur dulu. Nah ini ya ada ya Ihsan, oh ya sama berarti kita. Terus aku lebih baik tidur dulu gitu. Aku menenangkan diri dulu. Menenangkan dirinya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara tidur ini tadi. Nah, dari rebahan. Nah, tapi kalau terlalu banyak rebahan juga hati-hati ya. Gitu, Ihsan. Oke. Jadi, dengan istirahat yang cukup ini otomatis ya akan memulihkan kondisi kognitif kita, pikiran kita, otak kita. Kemudian juga menjernihkan pikiran jelas ya. Setelah itu membuat badan kita rileks ya gitu. Nah, ini jangan lupa teman-teman, walaupun pandemi, teman-teman juga tetap harus olahraga. Olahraga di rumah ada banyak sekali ya teman-teman. Di YouTube itu teman-teman bisa lihat senam, kemudian yoga. Setelah itu apalagi ya? Mungkin buat teman-teman yang lebih pahami itu ya, olahraga yang biasanya artis-artis tuh gitu. Itu juga bisa. Nah, nggak usah lama-lama nih gitu. Jadi sehari minimal 15 menit aja itu udah cukup. Gitu teman-teman. Nih ya, karena dapat menghasilkan zat kimiawi dalam tubuh yang disebut dengan endorfin yang membuat kita merasa lebih rileks. Setelah itu nih teman-teman jangan lupa me time ataupun quality time, yaitu meluangkan waktu untuk bersantai. Me time itu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sedangkan quality time itu meluangkan waktu untuk orang lain juga gitu ya. Misal dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan gitu. Jadi kita sendiri pun juga tapi dengan orang lain juga. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pilih ketika dalam situasi stres momen yang A, itu teman-teman harus ambil bersantai dengan siapa, dengan diri sendiri atau dengan orang lain gitu. Nah, jadi ini penting banget ya untuk meluangkan waktu. Tidur cukup ya, tidur yang cukup itu merupakan salah satu juga cara meluangkan waktu untuk bersantai karena me time ya teman-teman gitu. Jadi ada banyak yang bisa teman-teman lakukan gitu. Mendengarkan musik tadi ya, berolahraga, yoga ini tadi, bermain dengan hewan peliharaan,
kemudian melakukan hobi gitu. Ada banyak sekali. Oke, next. Belum terganti ya slide-nya. Oke. Bisa juga dengan manajemen stres nih teman-teman. Jadi yang pertama mengatur diri. Pinter-pinternya kita nih ketika kita dihadapkan dengan suatu hal, kita harus mengatur diri kita. Itu otomatis ya gitu. Mengatur diri, mengatur waktu gitu. Nanti akan berhubungan. Kemudian berpikir secara rasional. Nah, ketika kita sedang ada masalah, biasanya kita dituntut juga buat berpikir jernih, berpikir secara rasional. Oke, ketika memang kita dihadapkan di suatu hal yang cukup sulit, kita butuh waktu sejenak, silakan ambil teman-teman. Gitu. Nanti ketika teman-teman udah punya pengalaman, teman-teman akan paham. Bahkan respon fisik ya, respon tubuh teman-teman itu juga akan paham. Gitu. Bahwa ketika ada ini, tubuh teman-teman harus seperti apa tuh akan tahu. Dan menenangkan diri tadi ya teman-teman udah sempat dibahas sebelum slide ini gitu. Menenangkan diri itu juga dengan me time juga bisa. Kemudian membantu mencari jalan keluar. Nah ini bisa untuk ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Jadi buat teman-teman di sini nih, kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kita juga ya, gimana caranya bermanfaat untuk orang lain. Kita ketika mengetahui keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita sedang dalam keadaan stres ya, kita membantu mencarikan nih jalan keluarnya. Problem solvingnya yang cocok nih seperti apa ketika di suatu situasi seperti ini, di situasi seperti itu, gitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman di sini belajar di sini nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Nah itu kerja ini bukan dalam artian teman-teman yang sudah bekerja ya, enggak. Tapi teman-teman yang mahasiswa, bahkan sekolah itu juga bisa semuanya. Organisasi itu pun juga. Jadi kita bisa ya mengambil hal-hal yang memang bisa kita lakukan, misal di dalam organisasi tersebut, atau dalam kita sebagai mahasiswa, atau kita dalam suatu hal yang lain ya, dalam keluarga, itu juga bisa kita ambil perannya gitu. Kemudian pematangan diri teman-teman yang sering teman-teman dengar yaitu dengan personal development kalau kita secara person ya. Jadi bagaimana mengembangkan diri kita, baik soft skill-nya, hard skill-nya kayak gitu ya, bahwa itu nanti akan menjadi suatu kebutuhan kita itu, apalagi di era 4.0 ini ya, jelas banget teman-teman bahwa persaingan ya, baik yang sehat atau enggak sehat itu akan semakin banyak juga teman-teman gitu. Jadi teman-teman perlu banyak menggali diri gitu ya, mematangkan diri, bukan dalam artian mematangkan diri hanya dalam segi apa ya, kedewasaan berpikir aja gitu, tapi juga hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Oke, next. Nah ini teman-teman. Jadi teman-teman untuk teknik relaksasi teman-teman bisa coba mendengarkan di YouTube gitu ya, atau cari di Google lagu-lagu relaksasi gitu. Nah itu cukup membantu teman-teman. Itu juga bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman yang sedang dalam keadaan sulit tidur. Jadi sulit tidur dan insomnia itu berbeda ya. Sulit tidur itu teman-teman mungkin hanya di situasi tertentu gitu, atau mungkin hanya ketika dia hari ini kok aku nanti sulit tidur ya, tapi hari biasanya enggak gitu. Tapi kalau insomnia itu sering berkali-kali gitu ya, bahkan sampai dalam waktu 1 minggu misal, dalam waktu 1 bulan kayak gitu. Nah ini ya teknik relaksasinya, ini teman-teman bisa mengambil teknik relaksasi secara pernafasan. Jadi teman-teman yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman ambil posisi yang nyaman. Contohnya nih ya, seperti di gambar, contohnya yaitu dengan duduk posisi yang santai. Teman-teman kalau ingin sambil tiduran juga boleh banget. Gitu ya teman-teman. Jadi ini aku ambil lebih ke teknik relaksasi pernafasan. Nanti ada juga teknik relaksasi otot
otot progresif. Teman-teman bisa searching sendiri juga ya, kayak gitu. Jadi ada cukup banyak teknik relaksasi. Nah, yang pertama teman-teman bisa ambil posisi yang nyaman, baik dengan duduk ataupun dengan tiduran. Setelah itu, teman-teman bisa bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Atau teman-teman boleh ya, nggak harus langsung mata terpejam gini, tapi teman-teman bisa sedikit demi sedikit dirasakan nafasnya, kemudian sambil mata terpejam. Itu juga bisa teman-teman. Oke, kemudian setelah itu, yang perlu teman-teman lakukan ketika sedang melakukan teknik relaksasi pernapasan, teman-teman perlu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman dengan ikhlas dan sabar ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman relaksasi pernafasan, teman-teman bisa sambil oke, aku ikhlas, oke, aku sabar gitu ya. Oke, aku bersyukur atas apa yang Tuhan berikan sampai saat ini kayak itu. Teman-teman sambil bayangkan, sambil rasakan seperti itu. Kemudian tekniknya ini teman-teman tarik nafas ya, tarik nafasnya dari hidung. Ini teman-teman. Kemudian tahan selama 3 hitungan. Ya, jadi teman-teman tarik nafas. Kemudian ditahan selama 3 detik. Setelah itu hembuskan nafasnya dari mulut, teman-teman, bukan dari hidung lagi, tapi dari mulut. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi ambilnya dari hidung, ditahan, kemudian dikeluarkan lewat mulut gitu. Jadi bayangkan ya bahwa seolah-olah nih teman-teman beban pikiran itu sudah dilepaskan ketika teman-teman menghembuskan nafas lewat mulut tadi. Gitu. Ulangi terus ya, ini nggak cuma 3 kali, teman-teman bisa lakukan berapa kali senyamannya teman-teman. Bahkan ketika teman-teman sudah sering ya, teman-teman bisa lakukan ini dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan yang ramai, sepi, situasi yang nyaman ataupun mungkin tidak nyaman gitu ya, karena teman-teman harus segera menghandle, mengelola emosi teman-teman misal stresnya ini gitu ya, dengan teknik relaksasi pernafasan ini juga bisa gitu. Yang penting ya kalau memang dari keadaan banyak orang gitu teman-teman jangan sampai ketahuan banget ya sedang membuang menghirup nafas, membuang nafas. Tapi kalau sama teman-teman yang sudah kenal dan paham teman-teman pasti enak. Aku mau reaksi pernafasan dulu sebentar ya gitu. Oh iya gitu. Oke. Teman-teman bisa ambil waktu untuk reaksi pernafasan gitu. Oke, ada next. Nah, terakhir nih teman-teman, sehat jiwa gitu. Jadi kita stres ya. Ketika kita mengambil yang di-stres gitu, pasti ya pengennya pun juga kita merasa bahagia. Stres pun juga kita pengennya bisa merasa bahagia tanpa ada tekanan gitu. Ada tekanan dulu baru kita performance-nya bagus gitu kan, lama-lama juga nggak baik ya teman-teman gitu. Oke, next Adel. Nah, gimana nih teman-teman, yuk cek diri teman-teman sekarang. Sudah sehatkah jiwa teman-teman sekarang? Yuk dicek dulu. Jadi sehat jiwa ini adalah menurut UU ya, nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara proaktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya secara baik gitu ya. Nah, itu sehat jiwa. Jadi yang teman-teman perlu garis bawahi di sini adalah sehat jiwa itu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Oke. Kemudian apa sih yang teman-teman rasakan ketika sehat jiwa? Yang teman-teman rasakan adalah menyadari kemampuan diri sendiri. Setelah itu bisa nih mengatasi tekanan teman-teman. Kemudian bisa bekerja secara proaktif dan mampu memberikan kontribusi teman-teman untuk komunitas teman-teman. Nah, sehat jiwa ini tadi ditandai dengan perasaan sehat dan bahagia, baik kita secara perasaan ataupun fisik kita. Kemudian dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Setelah itu mampu menghadapi tantangan hidup dan kemudian mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan juga sikap positif kepada orang lain.
seperti kita kayak self care gitu ya teman-teman, self love gitu. Jadi teman-teman harus peduli dengan diri teman-teman sendiri, teman-teman harus sayang dengan diri sendiri, harus cinta dengan diri sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu. Oke, next. Next ada. Oke. Gembira di masa COVID nih, menurut Kak Seto ya, teman-teman. Jadi ada GEMBIRA di masa COVID. G-nya adalah bergerak, kita tetap harus bergerak ya teman-teman, walaupun banyak di rumah sekarang, semacam pandemi. Kemudian E, kita bisa memberikan emosi yang cerdas. Setelah itu M, makan dan minum yang bergizi. Kemudian beribadah dan berdoa, jangan lupa. Setelah itu I, istirahat yang cukup. Kemudian R, rukun dan ramah ya dengan teman-teman gitu ya, dengan siapapun, dengan lingkungan kita. Dan yang A, jangan lupa nih, tetap aktif berkarya. Walaupun teman-teman hanya online gitu ya, hanya daring, kemudian hanya sering di rumah, tetap ya ada banyak sekali yang teman-teman bisa kerjakan. Oke, next. Oke, hari ini ya, I refuse to stress myself. Kemudian out about things I can control or change gitu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa kita nggak bisa sih banyak-banyak, misalnya kita memiliki ekspektasi nih gitu. Ternyata aslinya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita kenyataannya gitu. Kita harus paham ya bahwa kita nggak bisa mengatur itu. Semuanya adalah yang mengatur adalah Tuhan. Jadi kita bisa healing dengan diri kita, yaitu gimana sih kita belajar ya untuk mencari strategi yang cocok nih untuk diriku ketika aku stres, terutama stres ketika momen lagi A, lagi B, lagi C gitu. Oke, itu teman-teman. Oke, next. Oke, teman-teman yang mau tahu Social Connect ya, bisa follow Instagramnya di socialconnect.id. Kemudian kalau di aku pribadi ya teman-teman bisa di Instagram Anissa Murtafia dan LinkedIn-nya di Anissa Nur Rahmawati. Oke, begitu yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau banyak kurangnya. Selanjutnya aku balikin lagi ke Nala. Oke, terima kasih banyak Kak Nisa atas penjelasan materinya. Wah, materi yang disampaikan oleh Kak Nisa sangat menarik, informatif, dan bermanfaat kan? Untuk itu, ternyata stres itu bisa terjadi kepada siapapun dan dalam keadaan apapun loh teman-teman. Dampak stres ini juga bisa berbahaya jika diabaikan oleh individu, apalagi saat pandemi seperti ini. Nah, berdasarkan materi yang disampaikan oleh Kak Nisa tadi, teman-teman boleh banget untuk mengajukan pertanyaan melalui chat Google Meet atau diperbolehkan untuk mengaktifkan audionya. Berhubung di kolom chat di Google Meet ini sudah ada pertanyaan, akan saya bacakan dulu pertanyaannya dari Kak Ihsan. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaan dari stres dan depresi? Apakah kehilangan mood, berhati-hati itu termasuk depresi? Nah, silahkan saya serahkan kepada Kak Nisa untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Kak Ihsan tadi. Oke, jadi aku konfirmasi ulang ya, Kak Ihsan. Jadi kehilangan mood atau terasa seperti hampa dan berhari-hari, ya, itu apakah termasuk depresi gitu? Belum tentu. Oke, itu yang pertama. Kemudian, apa perbedaan stres dan depresi? Nah, kalau untuk depresi ya, ini kita yang ke depresi. Itu kalau di buku ya, gitu ada buku untuk psikiater dan psikolog gitu ya. Untuk bukunya itu di PPDGJ kayak gitu. Menyebutkan bahwa untuk depresi itu memang ada afek merasakan ingin bunuh diri biasanya. Jadi sampai ke situ gitu. Itu yang lebih ininya ya, yang lebih terasanya gitu.
Terlebih mungkin teman-teman yang pernah ikut campaign, ikut kampanye, atau pernah dengar gitu ada self harm, gitu ya, self harm. Kayak menyilat, biasanya di sini ya self harmnya gitu. Tapi ada juga self harm yang lain gitu. Itu hati-hati, itu sangat bisa ya, sangat bisa mengarah ke depresi, bukan ke stres lagi, gitu. Jadi ada ingin rasa melukai diri sendiri, itu juga. Itu bisa juga masuk ke depresi, jadi hati-hati. Nah, untuk stres ini bisa kita rasakan maupun bisa nggak kita rasakan gitu. Gitu. Nah, ini tadi yang dari Kak Isan ya, bilang bahwa kayak pernah tahu depresi itu kayak terlihat seperti biasa saja. Nah, justru depresi dan stres itu sama, gitu, tergantung orangnya. Samanya itu maksudnya sama dalam artian terlihat biasa saja ini tadi. Jadi baik dari depresi ya ataupun stres itu bisa sama seperti itu. Tetapi karena stres dan depresi itu punya tarafnya masing-masing. Ada ringan, sedang dan berat. Mungkin kalau untuk yang ringan itu bisa masuk ke situ. Jadi antara stres ringan dan depresi ringan bisa jadi masuk ke situ. Terlihat seperti orang yang biasa saja. Tetapi ketika sudah masuk ya, untuk depresi terutama, sedang, berat kayak gitu, apalagi dengan gejala yang lain kayak gitu, itu biasanya sih terlihat gitu. Terlebih dari orang-orang terdekatnya yang merasakan gitu. Walaupun kadang diri kita nggak aware. Karena kenapa? Karena merasa ya, orang-orang dengan self harm nih teman-teman gitu ya, merasa bahwa dengan melukai diri sendiri itu menyenangkan. Bayangin teman-teman itu. Jadi kita ya sebagai teman gitu, nanti ya kalau kita memang ternyata punya teman atau punya keluarga, punya saudara, kita harus peka, kita harus bisa menyayangi orang tersebut gitu ya. Kasihan gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat memberitahu ke orang tersebut gitu. Dengan pelan-pelan otomatis. Dan caranya itu nggak langsung, kamu kenapa kok sering banget nyilet tangan misalnya, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata, perlu berhati-hati juga untuk mengungkapkan apa yang memang sedang kita pikirkan. Hati-hati banget. Jadi misal, kamu seminggu terakhir ini lagi ngerasain apa aja gitu, udah itu dari hal itu. Atau mungkin, kabarmu gimana, apa namanya, ada hal yang lagi menyenangkan nggak gitu, bisa sharing-sharing gitu, atau mungkin ada hal yang kurang menyenangkan bisa sharing-sharing gitu. Dari situ kita gali. Ya memang ya kita tahu bahwa orang tersebut self harm gitu, misalkan. Nah, ini kita membahas depresi ya gitu, bisa self harm gitu. Tapi kita juga perlu hati-hati gitu. Jangan sampai justru kita yang malah apa ya istilahnya, terlalu mengontrol keadaan orang tersebut yang sedang self harm. Itu contoh apa ya? Contoh yang bisa kita lihat gitu ya untuk self harm itu. Jadi begitu Kak Isan, ada yang mau ditambahin? Bagaimana Kak Isan? Apakah sudah menjawab? Oh, oke, sudah menjawab Kak. Pemberitahuan kepada para peserta webinar untuk mengisi link absensi pada kolom chat Google Meet ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi karena ini digunakan untuk e-sertifikat. Nah, silakan teman-teman untuk mengisi sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya. Nah, silakan teman-teman yang ingin ditanyakan atau masih ingin dibingungkan terkait dengan tema hari ini, boleh banget untuk chat di kolom Google Meet atau boleh banget untuk menyalakan audionya. Yuk teman-teman, boleh banget yuk. Atau mungkin teman-teman masih mempersiapkan pertanyaannya, mungkin saya izin bertanya ya Kak, karena saya sangat saya sangat kepo dengan materi pada sore hari ini.
Nah, pertanyaannya bagaimana nih Kak cara menentukan coping stres yang tepat untuk kita? Karena coping stres ini kan setiap orang berbeda-beda. Nah, tentunya saya masih bingung tentang bagaimana kita menentukan coping stres yang tepat bagi diri kita. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui karakter diri kita terlebih dahulu, gitu ya. Contoh simpelnya nih, Nala gitu ya. Misal ketika lagi di keadaan ramai gitu, kita lagi ada masalah gitu, kita harus seperti apa? Di keadaan sepi kita harus seperti apa? Itu contoh yang perlu banget. Bentar ya, ini baterainya low, bentar. Oke Kak. Oke, jadi kita perlu tahu gitu ya untuk mengetahui karakter kita terlebih dahulu. Gitu. Karena biasanya nih gitu, kalau memang kita ya dalam keadaan yang apa ya, memang kita merasa tertekan gitu, terkadang kita nggak bisa berpikir jernih, ya nggak gitu. Nah, kita berarti perlu ambil jeda sejenak terlebih dahulu ya, kita untuk merilekskan badan kita, untuk menenangkan diri kita gitu. Itu yang paling pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi, karakternya tadi gitu. Kita akhirnya tahu karakter diri kita gitu. Terlebih nih teman-teman, terlebih ketika teman-teman punya pengalaman gitu, pengalaman. Kita jelas ya harus belajar dari pengalaman. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ini teman-teman yang jadi catatannya gitu. Bukan berarti ya ketika orang lain mengalami, kemudian ketika orang lain sharing gitu ya, kamu kalau lagi kayak gini, kamu jangan kayak gini deh karena aku lagi kalau aku seperti ini gitu misal. Nah, itu teman-teman nggak berarti bahwa ketika orang lain ya sedang merasakan seperti itu, kemudian itu juga menjadi coping yang cocok untuk teman-teman. Itu bisa beda lagi. Intinya apa? Jangan menyamakan coping dari teman-teman maupun orang lain karena setiap individu itu berbeda gitu. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau untuk di Google sendiri ya gitu, memang kita nggak boleh self diagnose, tapi kita perlu aware, itu perlu banget. Dan kita nggak perlu ketika kita mengetahui misalnya kita ada skalanya gitu ya, skala stres gitu ya, kita kemudian tahu gitu. Bukan berarti kita benar-benar mengambil mentah-mentah bahwa kita sedang stres. Cukup kita sedang aware gitu. Nah, setelah itu ya teman-teman, untuk mengetahui strateginya, biasanya kalau aku pribadi ya, ini berdasarkan pengalamanku, Nala, aku ambil apa ya istilahnya, ambil tempat sih. Jadi misal ya, aku ngerasa ketika di dalam rumah nih gitu, ngerasa aku nggak bisa berpikir jernih gitu. Aku kalau biasanya ya keluar gitu, misal cari kafe bentar gitu kan, orang beda-beda ya gitu. Oke, aku di situ, aku ambil copingnya di situ, aku ambil strateginya di situ. Kira-kira aku cocok yang seperti apa ya ketika seperti ini? Iya. Nah, jadi memang yang aware dengan diri kita sendiri adalah ya diri kita, gitu. Jadi kita sendiri nggak bisa ya buat banyak-banyak bergantung dengan orang lain. Mungkin seperti itu, Nala. Oke Kak, jadi coping stres itu harus sesuai dengan diri sendiri dan jangan menyamakan coping stres dengan orang lain ya Kak, karena emang antara individu satu dengan individu lain itu berbeda. Iya. Nah, oke, ini ada Dia, halo Kak Dia, yang tadi katanya raise hand. Yuk Kak Dia boleh banget untuk menyalakan audionya dan bertanya langsung kepada pematerinya. Halo Kak Dia. Mungkin karena Kak Dia ada kendala, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Kak Bernica nih.
Kak Bernica bertanya nih Kak, kalau misal stres tapi kita nggak punya support system yang baik, itu gimana ya Kak? Apakah yang harus kita lakukan Kak, kalau kita tidak memiliki support system yang baik? Silakan Kak Nisa untuk menanggapi. Oke. Jadi ketika kita stres ya, yang perlu kita perhatikan bahwa belum tentu dengan kita adanya orang lain atau support system itu bisa membawa kita ke hal-hal yang positif gitu ya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui kalau untuk stres ini belum tentu kita perlu ya perlu support system gitu. Jadi belum tentu. Jadi setiap karakter orang berbeda-beda. Kalau misalnya ternyata nggak ada support system yang baik nih, teman-teman tetap perlu untuk katarsis. Katarsis adalah yaitu menyampaikan sesuatu apa yang teman-teman rasakan dengan apapun. Nah, buat teman-teman nih ya, ada banyak banget expressive writing gitu ya, dari menggambar, menulis, art yang seni, kemudian menari gitu ya. Bisa teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman dengan menulis di journaling ya, biasanya yaitu merekam kegiatan sehari-hari. Teman-teman tuliskan di situ. Aku ngerasa lagi ada tekanan apa, aku lagi ngerasa ada masalah apa dan sebagainya gitu. Merasa pusing, tulis semuanya di situ. Itu udah merupakan salah satu healing, self healing teman-teman. Dan jelas ya, itu adalah salah satu strategi teman-teman untuk bisa menurunkan stresnya. Bisa juga dengan menggambar buat teman-teman yang suka menggambar. Gambar apapun yang teman-teman pengen gambar gitu, terserah gitu ya. Jadi nggak ada patokan gambarnya jelek, gambarnya bagus, nggak. Teman-teman gambarkan di situ. Bisa. Menari juga bisa ya gitu. Menari ketika teman-teman yang memang suka ya gitu ya dengan menari tradisional atau modern kayak gitu. Itu juga bisa. Teman-teman misal buat koreo gitu. Aduh, apalagi buat teman-teman yang di musik ya gitu. Kan banyak nih pemusik-pemusik kita gitu ya. Sering banget ketika lagi banyak pikiran gitu, lagi stres, itu malah mereka menulis lagu. Itu juga bisa teman-teman. Itu jadi salah satu strategi juga. Atau teman-teman bisa buat kata-kata yang apa ya? Buat kata-kata yang kalau sekarang itu quotes-quotes itu ya, yang sering buat caption di Instagram kayak gitu. Kira-kira apalagi buat teman-teman yang suka menulis ini ya, itu kan cocok banget. Kayak gitu itu juga bisa buat tulisan. Mau di blog juga bisa, ataupun hanya di diary gitu juga bisa. Jadi ada banyak sekali ya caranya, strateginya gitu. Self healingnya dari kita gitu, ataupun healing ya bukan self gitu ya, yang healing dari orang-orang sekitar kita juga bisa itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Nala. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Kak Bernica, apakah sudah menjawab? Halo Kak Bernica. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lydia. Nih, menurut informasi yang dibaca oleh Kak Lydia, ternyata sifat yang eustress ini dapat membuat seseorang lebih maju dan berkembang. Nah, pernyataan itu benar nggak sih? Silahkan untuk Kak Anissa, saya kembalikan kepada Kak Anissa. Oke, benar ya. Memang benar ya, ketika yang eustress ini biasanya membuat kita maju dan berkembang. Karena kenapa? Karena kita memiliki strategi untuk diri kita ketika kita sedang stres tadi ya. Jadi bedanya untuk eustress kita punya strateginya. Kita harus seperti apa? Kalau untuk yang di stres itu masih kesulitan gitu, masih meraba-raba kira-kira strategi apa yang cocok gitu, atau bahkan pernah melakukan strategi tapi nggak cocok gitu ya, gitu. Jadi gagal gitu. Itu juga bisa. Nah, jadi ketika di eustress ini yang secara bisa membuat kita maju dan berkembang. Karena kenapa? Gini teman-teman. Mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang merasakan ya,
ketika mendekati deadline gitu. Justru malah teman-teman itu bisa memiliki performance, bisa memiliki kinerja yang maksimal gitu, bisa melakukan segala hal gitu dan cepat banget gitu. Nah, itu berarti teman-teman merupakan salah satu masuk ke stres yang eustress ini gitu. Sedangkan ketika teman-teman masih merasa kesulitan gitu buat mencapai apa ya deadline itu gitu, itu bisa saja masuk di distressnya gitu. Jadi perlu hati-hati gitu ya. Kita bisa kok memanage dari distress ke eustress, dan pastinya dengan belajar, pastinya dengan kita banyak-banyak sharing, kita banyak-banyak searching gitu ya di jurnal-jurnal mungkin yang memang sudah ada penelitiannya gitu ya, yang jelas nggak self diagnose kayak gitu. Nah, seperti itu jawaban dari Kak Nisa. Apakah sudah menjawab untuk Kak Lydia? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Kak Firlia. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara menangani perasaan insecure, apalagi saat melihat pencapaian orang lain? Nah, di masa pandemi ini tentunya banyak kan yang mungkin share kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi perasaan insecure itu? Saya serahkan kepada Kak Nisa, silahkan. Oke, ini masih aku coba pahami dulu ya, pertanyaannya cukup cukup panjang gitu. Jadi cara menangani insecure saat melihat pencapaian orang lain yang lebih baik dari kita. Kemudian karena selama pandemi ini sering merasakan. Kemudian nih, Firlia juga berusaha untuk berdamai dengan itu semua, tapi tetap saja hal itu muncul lagi di pikiran. Nah ini Firlia gitu. Firlia harus tahu dulu nih, melihat pencapaian orang lain ini dari mana. Ya, kita ambil contohnya sosmed. Sosmednya apa ya? Jelas yang teman-teman pakai ya, sering pakai ya itu apa? Instagram. Berarti Firlia kan ya, ya. Berarti Firlia gitu bisa memanage sosial medianya, gitu. Karena kenapa? Itu menjadi sumber stresor dari Firlia sendiri. Jadi ketika Firlia masih di Instagram, ya, walaupun Firlia sudah merasa berdamai, sudah mencoba berdamai gitu, tetap akan ada lagi, itu pasti. Makanya yang ini ya tokoh publik aja ya, Aurel, sering banget ya dia dibully gitu. Akhirnya apa? Detox sosmed 3 hari, 5 hari gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi memang itu kalau memang dirasa perlu ya kalian harus bisa. Firlia harus bisa. Gitu. Karena kenapa? Karena itu sumber stresornya. Jadi selama itu masih ada ya bakal memikirkan pencapaian-pencapaian orang lain. Kemudian nih, kita lihat dulu nih. Pencapaian orang lain itu ternyata pencapaian yang baik, misal. Kita perlu merubah pikiran terlebih dahulu. Oke. Oh, dia bisa ya ternyata seperti itu. Aku insya Allah juga pasti bisa. Dan itu sering-sering Firlia tanamkan di pikiran dan perasaan ya, gitu. Biar apa ya? Banyak afirmasi positifnya daripada afirmasi yang negatif, daripada insecure-nya. Jadi, wah dia bisa ya. Ya Allah, semoga aku juga bisa. Tuhan, semoga aku juga bisa. Gitu. Itu sering diomongin gitu, baik itu di batin atau ngomong bener-bener ngomong kayak gini ke diri sendiri ya. Sering aja dilakuin. Itu lama-lama nanti akan terbiasa dengan afirmasi positif itu. Gitu Firlia. Jadi Firlia harus tahu dulu nih sumber stresornya dari melihat pencapaian orang lain itu dari mana dulu. Nah, ada juga nih mungkin yang dari tetangga, ya enggak gitu. Berarti apa kalau dari tetangga? Berarti kalau dari tetangga, Firlia lebih sering di rumah dulu misalnya gitu. Kemudian cerita nih ke orang tua, baik ke ayah atau ke ibu yang lebih dekat, terserah yang mana atau dua-duanya. Bercerita bahwa Firlia kurang nyaman ketika ada tetangganya yang memang, wah ini ya, dia ya kalau untuk anak sekolah ya, udah bisa di ranking 1 nih. Aku cuma ranking 10 ternyata gitu.
sampaikan gitu. Sampaikan juga ke orang tua bahwa nggak suka dibanding-bandingkan, misal. Itu juga sampaikan gitu. Komunikasi itu perlu banget gitu. Jangan sampai itu Verlia pendam gitu, yang akhirnya nanti takutnya menjadi bom waktu. Gitu, ada. Gitu, Nala, ada. Nah, gimana nih dari jawaban Kak Anissa? Oke, sudah menjawab nih Kak. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Ayu. Nah, Kak Ayu ini bertanya, bagaimana sih pendapat Kakak ketika kita men-share? Maaf, Ya. Nala, ini ada dari atasnya, dari Oh, Aulia. oh iya, maaf. Iya, maaf, Ya, maaf. Ini dari Kak oke. Aulia. Jadi bagaimana sih pendapat Kakak ketika kita men-share keadaan ketika kita sedang merasa sedih? Dan apakah share tentang quotes, tentang motivasi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kita? Seperti itu, Kak. Oke, oke, terima kasih, Aulia, pertanyaannya. Jadi ya, bagaimana pendapatku nih gitu ya tentang share keadaan kita ketika sedang sedih atau stres ke sosmed? Tergantung ya. Itu kalau memang share-nya itu yang negatif, aku hari ini ngerasa bete banget nih atau nyindir seseorang gitu karena itu menjadi tekanan bagi kita. Itu nggak baik, jelas itu nggak baik ya. Dan itu akan menjadi afirmasi negatif untuk diri teman-teman sendiri. Dan yang rugi siapa? Yang rugi teman-teman sendiri. Karena apalagi kalau kita share-nya di feed ya, di Facebook, feed Instagram, Instastory. Kadang kan kita buat Instastory itu nggak kita apa namanya, nggak kita baca ya sekali biasanya. Kita bacanya berkali-kali kan biasanya kayak gitu. Nah itu perlu hati-hati. Itu akan jadi tertanam di dalam diri kita. Wah aku ini, wah aku sebel nih, jadi sebel, bener-bener sebel gitu. Aku ngerasa lagi nggak enak banget hari ini, moodku nggak stabil, moodku down gitu-gitu misal. Oh jadi afirmasi negatif. Dan itu nggak baik, jelas ya nggak baik dimanapun. Terus kemudian nih, kalau share quotes motivasi. Nah ini, jadi ya tadi sesuai seperti yang art expressive writing ya teman-teman. Jadi pemusik ya itu, mereka dalam keadaan stres, tapi mereka membuat lagu yang menjadi sebuah karya. Begitu juga mungkin Aulia jika memiliki apa ya sangat senang menulis gitu. Itu bisa jadi salah satu strategi ketika Aulia sedang dalam keadaan stres gitu. Oh karena aku dalam keadaan stres nih gitu. Ya udah, aku merangkai kata-kata motivasi itu boleh banget. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi afirmasi yang positif gitu. Dan itu akan selalu tertanam di dalam diri Aulia dan bahkan tertanam di diri followers Aulia, misal teman-teman Aulia kayak gitu. Dan bisa jadi teman-teman yang melihat share status dari Aulia justru bisa jadi malah termotivasi. Itu kan jadi malah memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang baik, memberikan kebermanfaatan ya buat Aulia sendiri. Itu boleh banget gitu. Jadi pinter-pinternya kita sebenarnya cara-caranya kita untuk bisa memanage itu gitu. Misalnya negatif kita rubah menjadi yang positif. Walaupun kita memang sedang dongkol, tapi kita luapkannya ya secara positif. Gitu ada lagi. Nala. Oke, itu dia jawaban dari Kak Nisa terkait dengan pertanyaan dari Kak Aulia. Apakah sudah menjawab, Kak Aulia? Sudah sepertinya. Tadi kayaknya sempat left. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ini dari Kak Ayu Ningrum, yaitu Kak Ayu sudah merasa dalam keadaan baik secara psikis ataupun fisik. Nah, tapi dalam keadaan tertentu, Kak Ayu ini kadang selalu bereaksi dengan tangan yang bergemetar atau kehilangan fokus. Nah, dari tanda-tanda itu, apakah termasuk gejala stres dan bagaimana mengatasinya? Seperti itu, Kak. Saya persilakan Kak Nisa. Oke, terima kasih sekali buat Kak Ayu gitu ya. Mungkin ini nggak mudah
buat Kak Ayu bertanya gitu ya. Akhirnya bertanya di detik-detik terakhir kita gitu ya, webinar kita pada sore hari ini gitu. Jadi aku sangat mengerti gitu ya apa yang dirasakan dengan Kak Ayu gitu. Jadi dengan tadi ini cukup sangat detail dan jelas ya pertanyaan dari Kak Ayu. Jadi tangan gemetar dan kehilangan fokus, apakah itu bisa termasuk gejala stres? Bisa jadi. Terlebih ini Kak Ayu sudah bilang ya bahwa dalam keadaan tertentu, misal ada kabar buruk atau keadaan tertekan. Nah itu ya. Jadi Kak Ayu ini sudah bisa mengenali dirinya sendiri gitu. Dan ini apakah bisa jadi ini gejala stres? Jelas bisa jadi gitu ya, jelas bisa jadi. Nah, kemudian nih, kalau boleh meminta saran bagaimana cara mengatasinya. Nah, gini, jadi Kak Ayu. Jadi kalau untuk ini gitu, kita perlu bicara lebih lanjut sih berdua gitu. Karena kenapa? Karena keadaannya ini aku nggak tahu nih keadaannya seperti apa gitu. Dan kabar buruknya, misal kabar buruk apa? Kan nggak mungkin ya di setiap kabar buruk nih Kak Ayu selalu merasakan seperti itu. Iya nggak gitu. Atau mungkin dalam keadaan tertekannya seperti apa? Dan di saat apa? Di waktu kapan? Nah itu yang perlu Kak Ayu gali terlebih dahulu ke diri Kak Ayu sendiri gitu. Dan ini perlu pembicaraan yang lebih lanjut sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk sarannya ya dari cara mengatasi yang ada di slide tadi itu merupakan cara-cara yang umum begitu Kak Ayu. Jadi kalau untuk secara detailnya mungkin kita perlu ngobrol lebih lanjut gitu, Nala. Baik Kak, mungkin sudah menjawab ya dari pertanyaan Kak Ayu. Kita lanjut dari pertanyaan Kak Siti Aisyah. Ini Kak Siti menanyakan bagaimana cara kita untuk tetap berpikir positif dalam situasi yang penuh tekanan atau situasi stres. Silahkan untuk Kak Anissa. Oke, terima kasih Kak Siti pertanyaannya. Jadi, gimana sih kita tetap terus positive thinking? Gitu ya. Padahal dalam situasi yang penuh tertekan dan kondisi stres. Nah, ini Kak Siti. Untuk aku pribadi ya Kak Siti, ini cukup butuh waktu yang lama ya untuk belajar gitu, mengubah dari situasi pikiran yang negatif menjadi ke yang positif ketika ada masalah yang tertekan buat aku pribadi. Karena kenapa? Nggak bisa ya ketika ada satu dua masalah atau satu dua hal yang membuat beban diriku buat aku tertekan, kemudian aku bisa langsung berpikir positif tuh nggak bisa. Aku butuh waktu beberapa kali ya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah udah cukup bisa. Jadi psikologi pun juga aku belajar gitu ya. Ini perlu waktu, perlu proses. Nggak langsung tiba-tiba Kak Ayu, Kak Ayu, ya, Kak Ayu ya, Kak Siti ya, jadi Kak Siti gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba Kak Siti itu merasa, oh aku dalam keadaan posisi seperti ini nih, aku harus tetap bisa berpikir positif. Itu berarti kan apa? Berarti memaksakan kondisi saat itu, memaksakan kondisi pikiran, memaksakan kondisi respon tubuh dari Kak Siti sendiri. Itu yang kurang tepat gitu. Jadi ini perlu belajar. Nah, belajarnya seperti apa? Belajarnya adalah dengan tidak memaksakan. Ambil jeda tadi, ambil waktu sebentar, 1 menit, 2 menit, gitu ya. Mungkin ada juga yang cukup dengan waktu beberapa detik. Itu juga bisa. Nah, kemudian setelah ambil jeda waktu sejenak, setelah itu Kak Siti bisa coba nih. Wah, ternyata aku lagi ada masalah ini nih. Apa yang harus aku lakukan ya gitu. Jadi setiap orang itu punya apa ya? Punya pegangan. Misal kayak aku nih gitu ya, aku berikan contohnya untuk aku pribadi. Aku ketika lagi ada masalah, hal pertama ya yang aku lakukan adalah apa? Relaksasi pernapasan. Karena itu bisa membuat aku berpikir positif. Jadi terserah teman-teman. Afirmasi positif juga bisa. Afirmasi positif dengan oke, aku harus segera ambil jalan keluar. Yang dipikirin itu dipikirin terus, dibatin terus kayak gitu. Nanti lama-lama ya, seiring dengan pengalaman Kak Siti, nanti lama-lama akan terbiasa seperti itu. Gitu. Kalau aku pribadi dari relaksasi pernafasan. Oke. Duh ada berita ini nih gitu. Duh aku merasa seperti ini nih gitu. Oke, aku tarik nafas dulu bentar. Udah 1 menit. Oke. Kelar.
setelah ini aku berpikiran positif, aku harus seperti apa gitu. Ada lagi Nala. Oke. Oh ya Nala, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya gitu. Tadi mungkin Nala sempat kelupaan gitu. Jadi kita sampai jam Oke, oke, berapa Kak. gitu kan ya. Jadi ini yang pertanyaan terakhir karena kita udah jam 5 juga gitu. Karena dari teman-teman mungkin di WIT atau di WITA ya gitu udah cukup malam gitu. Oke, Kak, mungkin saya tutup ya sesi tanya jawabnya pada sore hari ini. Untuk Kak Rizky, mungkin nanti Oh iya, pertanyaannya bisa Adel, gimana, Kak? Adel, Nala maaf. Maksudnya ini setelah sesinya Oh, yang Kak Rizky ini oh, oke, kelar oke, ya, oke. karena kan tinggal satu nih, kasihan banget gitu kalau nggak ada Oke, oke, oke. temennya gitu kan Iya, ya, Kak, iya, gitu. iya. Oke, mohon Ya maaf karena nih. sebelumnya lupa. Oke. Oke, ini pertanyaan satu lagi yang terakhir dari Kak Rizky Weherdianto yang menanyakan bahwa banyak temennya yang seumuran 30 lebih itu belum menikah dan banyak cibiran sana sini terkait dengan masalah belum menikah ini. Nah, temennya ini merasa stres nih Kak. Lantas apa yang harus Kak Rizky lakukan sebagai temen yang baik seperti itu Kak? Oke. Makasih banget ya Kak Rizky buat kepeduliannya dengan temennya kayak gitu. Keren banget gitu karena memang nggak semua teman itu peduli secara mental ya. Biasanya mereka peduli dengan hal yang apa ya, yang memang terlihat aja gitu. Ya udah gitu, tapi nggak memikirkan secara mentalnya gitu. Nah, untuk di sini nih, Kak Rizky dengan temennya nih perlu berkomunikasi intens ya berdua gitu. Jadi Kak Rizky bisa tanyakan, kenapa sih sampai saat ini belum menikah? Itu mungkin karena apa namanya macam-macam ya. Oh karena belum ada calonnya, belum ada jodohnya gitu. Nah, kalau memang ternyata itu adalah jawaban yang paling terakhir karena belum ada jodohnya, berarti Kak Rizky perlu kuatkan hati dari temannya. Kuatkan bahwa oh mungkin saat ini memang belum waktu yang tepat buat kamu buat menikah. Gitu. Jadi Kak Rizky bisa fokus ke diri temennya, bukan ke cibiran-cibirannya. Gimana sih caranya apa ya menghilangkan cibirannya gitu? Enggak gitu, jelas itu biasanya pasti ada. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain, gitu kan ya, gitu. Jadi fokus ke solusinya, ke temennya Kak Rizky tersebut, gitu. Jadi tanyakan, kira-kira apa sih yang membuat temannya Kak Rizky ini belum menikah gitu. Tanyakan itu. Kalau memang yang terakhir adalah ternyata karena belum ada jodohnya, kuatkan bahwa memang ini belum waktu yang tepat. Karena kenapa? Karena nih ya kita belajar dari Saskia Sungkar sama Irwansyah yang belum punya anak ya gitu. Berarti kan memang selama waktu 10 tahun ini itu belum rezeki dari mereka, itu belum waktu yang tepat untuk mereka memiliki anak. Takutnya nih gitu ya, kalau memang belum waktunya gitu, di dalam waktu 10 tahun ini takutnya ya, oh ternyata ketika memiliki anak nggak bisa maksimal dalam merawat, dalam membimbing gitu. Jadi pasti akan ada sisi hikmah dari setiap kejadian. Itu yang perlu Kak Rizky tekankan ke temannya. Ambil kebesaran hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang belum ada jodohnya, Kak Rizky harus ngapain? Ya cariin ya gitu, bantu nyariin itu udah pasti banget. Pasti banget. Mau nanti akhirnya memang cocok atau enggak gitu. Yang penting Kak Rizky udah berusaha untuk apa ya, peduli, untuk care dengan temennya gitu. Jadi nggak bisa Kak Rizky mungkin nggak bisa hanya secara mentalnya aja, tetapi juga ikut bertindak actionnya gitu, cariin gitu misal kalau ada gitu. Mungkin bisa dengan cara-cara apa aja gitu juga bisa gitu Nala. Oke, bagaimana nih Kak Rizky? Semoga jawabannya bisa menjawab ya dari Kak Anissa. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab hari ini dapat saya akhiri karena kita ada keterbatasan waktu. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan aktif berdiskusi dalam webinar kali ini. Mungkin apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa banget untuk
chat di email Highlife Indonesia yang dapat dicek di bio Instagram dari @highlife_id. Jadi boleh banget teman-teman untuk menanyakan apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Oh ya, pemberitahuan juga terkait dengan absensi. Sekali lagi saya beritahukan untuk silakan teman-teman mengisi absensi jika belum mengisi, karena ini digunakan untuk pembagian sertifikat. Nah, sertifikat ini akan diberikan setelah acara ini selesai, kurang lebih H+2 ya. Jadi teman-teman dimohon untuk menunggu. Nah, saya lanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pada acara sore hari ini, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, boleh banget yuk untuk mengaktifkan kameranya karena sesaat lagi akan ada sesi dokumentasi. Bagi operator, dimohon untuk dipandu dokumentasi ini dan teman-teman juga dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya serahkan kepada operator ya. Oke, baik. Terima kasih, Kanala. Mungkin dari teman-teman, yuk segera dinyalakan kameranya biar kita bisa langsung sesi foto bersama. Untuk operator mungkin bisa mengasih aba-aba terkait dengan dokumentasi ini. Iya, ini lagi nunggu open cam dulu. Oke. Makasih, Kak. Iya, makasih juga, Kanala. Bagaimana teman-teman? Yuk dinyalakan fitur kameranya ya. Oke, kayaknya cukup. Maksudnya kita mulai. Oke, satu. Oke, satu. Oh wait, 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, Kak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Kanala. Oke, terima kasih untuk operator yang telah memandu sesi dokumentasi ini. Nah, ternyata seru sekali ya acara webinar kali ini. Tak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Nisa yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara webinar kali ini. Semoga webinar ini dapat